Baik, kita lanjutkan membahas soal-soal fisika yang pernah keluar di SIMAK UI, seleksi masuk UI. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal fisika SIMAK UI. Silakan dicek playlist ini. Kemudian bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Baik, kita langsung ke soalnya. Sebuah elektron, jadi sebuah elektron ya, sebuah elektron mempunyai kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon pada arah sumbu X. Ya, jadi kalau kita coba gambarkan dulu ya. Di elektron ini bergerak pada arah sumbu X, begitu, dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per second, gitu ya. Bergerak pada arah sumbu X. Lalu memasuki medan listrik dengan vektor medan 900 Newton Coulomb yang arahnya ke sumbu Y positif. Jadi elektron ini kemudian memasuki area yang memiliki medan listrik yang arahnya ke sumbu Y positif. Katakanlah areanya di sini ya. Kita coba gambarkan dulu. Jadi nah, katakanlah areanya di sini. Nah, gitu ya. Ini medan listrik yang menuju ke sumbu Y positif ke atas ya. Dengan besar 900 Newton per Coulomb ya. Oke, kita tahu medan listrik itu dari muatan positif ke muatan negatif, ya kan? Maka bisa kita asumsikan bahwa di sini ada muatan positif, gitu ya. Kemudian di atas ini ada muatan negatif. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi pada soalnya. Dengan mengabaikan gaya berat pada elektron. Oh, mengabaikan gaya berat pada elektron. Kalau mengabaikan gaya berat, maka si elektron ini akan berjalan dengan lintasan yang lurus. Ya, dengan lintasan yang lurus. Sebelum memasuki area yang memiliki medan listrik. Kalau gaya berat diperhitungkan, maka tentu lintasannya akan berbentuk parabola seperti ini ya. Tapi kalau gaya berat diperhitungkan. Nah, karena gaya berat tidak diperhitungkan, maka si elektron ini akan bergerak dengan lintasan lurus sebelum memasuki area yang memiliki medan listrik. Oke. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika elektron memasuki area medan listrik? Nah, di sini ya. Oke. Oke, kita lihat dulu soalnya. Waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X sejak memasuki medan listrik tersebut adalah oke. Jadi kita menghitung waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak 15 meter pada arah sumbu X ya. Jadi katakanlah seperti ini. Kalau kita gambarkan, nah inilah jaraknya misalnya ya, sepanjang ini adalah 15 cm ya. Nah, seperti itu. Nah, berapa nih waktu tempuh elektron untuk mencapai jarak 15 cm ini sejak memasuki area yang memiliki medan listrik ya, jadi sepanjang ini. Oke, berapa waktu tempuhnya? Nah, maka tentu ketika elektron ini memasuki area medan listrik, maka akan bekerja pada elektron ini gaya listrik atau gaya Coulomb ya, gaya Coulomb. Nah, gaya Coulombnya kemana? Nah, di sini kan ada muatan positif nih, maka gaya Coulombnya ya itu menuju ke kan tarik menarik ya, ini gaya Coulombnya atau gaya elektrostatik ya. Ya kan tarik menarik tuh, karena di bawah muatan positif, maka arahnya ke bawah, di mana gaya Coulomb itu nilainya adalah ya, gaya Coulomb yang bekerja pada elektron adalah muatan elektron itu sendiri kali medan listrik atau kuat medan listrik di elektron tersebut. Jadi ini bukan medan si elektron ya, tapi medan di luar elektron. Maksudnya ini bukan medannya elektron ya, tapi medan ini.
medan eksternal ya. Jadi gitu gaya Coulomb yang bekerja pada si elektron itu. Si muatannya kali kuat medan di titik itu ya. Oke. Maka ini akibatnya lintasan si elektron ini akan berubah. Kalau tidak ada medan tadi dia kan lintasannya lurus ya. Lintasannya lurus ya, lintasannya lurus gini. Tapi karena ada elektron maka dia akan karena dia masuk pada area yang memiliki medan listrik, maka gaya Coulomb bekerja pada elektron yang menariknya ke bawah, maka elektron akan berbentuk lintasan parabola. Ya, lintasan parabola. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Ya, sampai keluar kalau sudah ya jadi gini. Nah, itu lintasan si elektron ketika di dalam medan listrik. Ya, itu kan mirip seperti misalnya ada pesawat nih. Pesawat itu bergerak mendatar kemudian menjatuhkan benda misalnya. Menjatuhkan benda, maka benda tadi akan lintasannya parabola ya. Nah, kenapa? Karena ada gaya gravitasi yang menariknya ke bawah atau gaya beratnya. Nah, mirip dengan ini. Oke. Maka karena ini lintasannya parabola, kita analisis menggunakan konsep gerak parabola, di mana gerak parabola itu ada komponen gerak pada sumbu X, ya, ada komponen gerak pada sumbu X, yang sumbu X itu tidak lain benda mengalami gerak lurus beraturan, sedangkan pada sumbu Y itu adalah GLBB. Kenapa? Karena pada sumbu Y ada gaya Coulomb, sedangkan pada sumbu X nggak ada gaya yang memengaruhi benda, sehingga ya kecepatannya pada komponen sumbu X akan selalu tetap ya. Nah, maka 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon ini kecepatan pada arah sumbu X ya. Ini pada arah sumbu X. Ini akan tetap di titik manapun akan tetap ya, akan tetap. Oke, kita mau mencari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak mendatar sejauh 15 cm. Nah, jadi pada jarak mendatar 15 cm ini berapa waktu yang dibutuhkan? Maka ini pada arah sumbu X. Ya kan? Pada arah sumbu X itu GLB ya. GLB kita tahu persamaan dari GLB X sama dengan kecepatan pada arah sumbu X kali T ya. Nah, maka untuk T-nya adalah ya X per Vx, X-nya adalah 15 cm atau kalau dinyatakan dalam meter 15 kali 10 pangkat negatif 2 meter ya, per waktunya, per Vx-nya ya, 2 kali 10 pangkat 4. Maka ini hasilnya adalah 7,5 ya, kali 10 pangkat 6 second ya. Oke, atau ini sama dengan 7,5 mikrosecond. Karena ya 1 second itu ya 1 second itu sama ya karena konversinya 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi 1 mikrosecond itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 second ya. Kan kalau mili kan 10 pangkat negatif 3. Ya, turun lagi ke bawah ke mikro itu 10 pangkat negatif 6 ya. Nano 10 pangkat negatif 9, begitupun seterusnya. Jadi hasilnya adalah A.